Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita sambung lagi anak pertemuan berikutnya. Ini pertemuan kedua dari pembelajaran dalam jaringan. Nah, sebelum belajar kita buka dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami kepahaman yang baik serta amal yang diterima. Amin. Nah, di pembelajaran ini kita akan belajar tentang bunyi dan sumber bunyi. Nah, bunyi itu apa? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sumber bunyi yang kita ketahui. Nah, sumber bunyi itu semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Contohnya beberapa alat musik seperti gitar, biola, piano, drum, trompet, dan seruling itu merupakan sumber-sumber bunyi. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan kita mendengarkan suara azan dari masjid, nah itu merupakan sumber bunyi. Suara tilawah dari masjid atau tilawah orang tua kita yang ada di rumah, nah itu merupakan sumber bunyi. Nah, jadi sumber bunyi dalam kehidupan sehari kita itu sangat banyak. Nah, kemudian syarat terdengarnya bunyi. Syarat terdengarnya bunyi itu yang pertama adanya benda yang bergetar. Nah, itulah yang dinamakan sumber bunyi. Adanya benda yang bergetar. Nah, kemudian yang kedua adanya udara yang menghantarkan bunyi. Karena kalau tidak ada medium atau tidak ada penghantar bunyi, kita nggak akan bisa mendengarkan bunyi. Nah, kemudian adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi, nah, yaitu indera pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, bagaimana perambatan energi bunyi gitu. Nah, energi bunyi itu bisa merambat melalui 3 zat. Nah, yang pertama itu melalui rambatan melalui benda padat. Ini di sini ada contohnya ya. Mereka saling berkomunikasi dari kaleng, ada kaleng, kemudian ada penghubungnya itu benang. Nah, itu merupakan rambatan bunyi melalui benda padat. Nah, kemudian yang berikutnya rambatan bunyi melalui benda cair. Lihat gambarnya. Jika kita pegang 2 batu, kemudian 2 batu itu kita masukkan ke dalam air, kemudian 2 batu itu kita benturkan, maka akan menimbulkan bunyi dan kita bisa mendengarnya. Nah, itulah namanya perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, kemudian rambatan bunyi melalui udara. Nah, lihat ada suara petir. Nah, kemudian kalau suara petir terlalu tinggi, terlalu keras, kaca jendela kita juga bisa pecah. Nah, itu tadi rambatan bunyi melalui udara. Sama seperti seorang guru atau Umi sedang menjelaskan di depan kelas dan kamu mendengarkan penjelasannya. Nah, itu merupakan rambatan bunyi melalui udara. Nah, ini dia. Bunyi dapat merambat melalui zat perantara atau medium zat padat, cair, dan gas atau udara. Coba kita lihat gambarnya. Nah, medium zat padatnya ini tadi ya, ada kaleng, kemudian dihubungkan dengan benang. Nah, itu merupakan medium zat padat. Nah, kemudian ini zat cair, medium zat cair. Lumba-lumba atau paus mereka bisa berkomunikasi di dalam air walaupun jaraknya ratusan kilometer. Nah, kemudian yang ini lagi rambatan melalui udara. Seperti contoh di atas tadi ya, ada suara orang bernyanyi. Nah, kita bisa mendengarkannya. Nah, itu karena adanya rambatan melalui udara.
sama ya gambar yang ini tadi. Rambatan energi, sumber energi, sama dengan yang di sini tadi, cuman gambarnya agak berbeda. Nah, kemudian yang ini, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Nih, seperti astronot, dia berada di luar angkasa, dia tidak bisa mendengarkan suara apapun. Walaupun ada benda-benda langit itu jatuh di sampingnya, dia tidak bisa mendengar karena tidak ada medium penghantarnya. Nah, ini dia. Nah, di bulan yang hampa udara, astronot tidak bisa mendengar meskipun ada meteor jatuh di dekatnya sebab tidak ada udara yang bergetar. Nah, kemudian lagi, waduh, nggak nampak ini bacaannya ya apa? Ini klasifikasi jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, berdasarkan frekuensinya itu bunyi ada 3 gitu. Yang pertama ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, apa sih infrasonik itu? Nah, infrasonik itu adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 50 Hz atau banyaknya getaran per detik. Di manusia tidak bisa mendengar suara ini karena suara ini sangat lemah. Nah, hanya ada beberapa binatang yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik, yaitu ada anjing, ada jangkrik. Nah, kemudian bunyi audiosonik. Nah, frekuensi gelombang bunyi audiosonik ini berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz atau banyaknya getaran per detik. Nah, bunyi ini bisa didengar oleh kita manusia gitu. Karena memang bisa terdengar oleh alat pendengaran kita gitu. Jadi contoh bunyi-bunyi yang di antara 20 sampai 20.000 Hz ini biasanya itu ya suara kambing, sapi, atau suara-suara yang bisa kita dengar gitu. Nah, kemudian ultrasonik. Nah, gelombang bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi pada frekuensi ini tidak dapat didengar oleh manusia karena bunyinya terlalu keras. Nah, binatang yang dapat mendengar suara ultrasonik itu antara lain anjing. Anjing itu dapat mendengar frekuensi ultrasonik ini. Nah, karena ultrasonik ini frekuensinya sangat tinggi ya. Nah, kemudian kelelawar, dia dapat mendeteksi frekuensi sampai 10.000 sampai 100.000 Hz. Nah, sangat luar biasa ya ciptaan Allah. Tidak semuanya makhluk hidup bisa mendengar jenis-jenis bunyi ini. Nah, ini dia nak contohnya sama yang saya jelaskan tadi. Ada infrasonik bisa didengar jangkrik, anjing. Kemudian audiosonik dapat didengar manusia. Kemudian ultrasonik dapat didengar kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Nah, ini lagi contoh yang lain. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Infrasonik suara yang sangat lemah ya. Manusia pun tidak bisa mendengarnya ya. Ini contohnya jangkrik, kucing, katak Cina, kelelawar, anjing, tikus. Nah, lumba-lumba juga bisa mendengarnya. Kemudian kuda Nil. Nah, contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Ultrasonik bunyinya sangat keras ya. Itu kelelawar, ngengat, kemudian ikan paus, lumba-lumba, tikus, katak, belalang, burung minyak, dan burung hantu. Itulah tadi materi IPA. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nih. Ada gambar. Nah, apa katanya? Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, keberagaman di Indonesia itu sangat banyak. Kalau suku di Indonesia itu aja ada sekitar 300 suku.
yang mendiami daerah Indonesia. Nah, keberagaman di sekitar kita itu ada keberagaman agama. Nah, mungkin di sekitar lingkungan kita itu ada agama berbeda-beda ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kemudian di sekitar rumah kita mungkin juga ada suku yang berbeda-beda. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Batak Mandailing, suku Minang, suku Banjar. Nah, kemudian setiap suku itu juga mempunyai upacara adat yang berbeda-beda, mempunyai lagu daerah yang berbeda-beda, mempunyai pakaian daerah yang berbeda-beda. Kemudian juga mempunyai makanan khas yang berbeda-beda setiap suku bangsa. Nah, itulah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dengan keanekaragaman budaya itu kita harus saling menghargai agar bisa terwujud persatuan dan kesatuan. Bagaimana cara menghargainya? Kita bisa ikut menikmati makanan khas mereka, adat istiadat mereka. Bisa juga kita mempelajari tarian-tarian daerah mereka. Nah, anak-anak, demikian materi kali ini. Insya Allah kita sambung materi berikutnya pada hari yang lain. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan dapat kita pahami bersama. Oke, kita tutup pembelajaran dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat-sehat ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.